Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama, kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam kenikmatan, yang telah memilih kita di antara banyak makhluknya untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Berapa banyak orang-orang yang sakit-sakitan di luar sana, berapa banyak orang-orang yang dicabut kenikmatan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang tenang. Berapa banyak orang-orang di luar sana yang diberikan sakit. Berapa banyak orang-orang di luar sana yang gak bisa ngaji. Berapa banyak orang-orang juga di luar sana yang sudah sering mendengar ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi sulit untuk mengamalkan apa yang sudah mereka ketahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih kita untuk bisa mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu kenikmatan yang begitu sangat luar biasa yang harus kita syukuri, hadirin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada istri-istri beliau, anak-anak beliau, sahabat-sahabat beliau, hingga pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita kembali ke kajian singkat Arba'in Nawawiyah, dan berkat taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan maghrib kali ini kita sudah hampir menyelesaikan setengah dari karangan Al-Imam An-Nawawi. Di kesempatan maghrib ini tak terasa kita sudah di pertemuan yang ke-22, hadis yang ke-20. Hadis ini nih hadirin, diriwayatkan oleh Abi Mas'ud Uqbah ibni Amr al-Ansari al-Badri, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata nih hadirin, kata beliau, di antara perkara-perkara yang mana sudah ada sejak zamannya Nabi, sebelum zamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, intinya sudah ada pada saat zaman dahulu, zaman ketika Nabi pertama kali diutus. Nah, di antara hal itu ada ajaran-ajaran yang masih membekas bahkan sampai pada saat ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hal itu, hadirin? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Jika seandainya kita belum malu untuk berbuat satu hal, maka lakukanlah apa yang ingin kita lakukan. Hadirin, ada beberapa poin penting yang berkaitan dengan hadis ini. Kita ketahui bersama-sama nih hadirin. Poin penting yang pertama, bahwasanya syariat sebelum kita, syariatnya Nabi Ibrahim, syariatnya Nabi Musa, syariatnya Nabi Isa, pokoknya syariat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sampai kepada kita dengan jalan wahyu, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau bahkan mungkin omongan dari lidah ke lidah yang lainnya. Inilah syariat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika ada syariat Bani Israel atau syariatnya orang-orang sebelum zamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu terbagi menjadi 3 hadirin. Ketika memang ajaran tersebut, syariat tersebut diperkuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syariat ini pun akan menjadi syariat kita. Salah satu contoh gampangnya deh, syariat ataupun ajaran berkhitan ataupun sunat. Itu sudah ada sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian datang syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan kita untuk berkhitan. Nah, kalau ada contohnya, maka kita anggap syariat sebelum kita pun merupakan syariat kita, karena nggak menyelisihi Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada yang ajaran ataupun anjuran-anjuran sebelum syariat kita itu menjadi ajaran dan syariat, tapi ketika datang syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, syariat itu dihapus, hadirin. Maka kita nggak boleh melakukan hal tersebut. Contoh gampangnya, bagaimana cara taubatnya Bani Israel ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam memerintahkan mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum. Maka bunuhlah jiwa-jiwa kalian. Ini hadirin. Cara taubatnya Bani Israel itu lain dengan cara taubatnya kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka diperintahkan untuk membunuh diri mereka karena mereka melakukan dosa yang besar. Kata Nabi Musa kepada mereka, faqtulu anfusakum, maka bunuhlah jiwa-jiwa kalian. Tapi di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di syariat kita, cara taubatnya lain, hadirin. Bahkan kita dilarang untuk membunuh jiwa kita. Bunuh diri itu dilarang di syariat kita. Maka dari itu jangan sampai ada di antara kita yang berpikiran cara taubatnya Bani Israel aja seperti itu, masa kita nggak ngambil? Salah, hadirin. Karena di dalam syariatnya Nabi Muhammad SAW, cara taubatnya lain. Dan kita dilarang untuk bunuh diri, atau kita dilarang untuk membunuh orang-orang muslim ataupun non-muslim. Apapun dosa yang mereka lakukan, semuanya dikembalikan kepada pemerintahan, hadirin. Maka dari itu, ketika ada syariat sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi satu ajaran, kemudian datang syariatnya Nabi Muhammad, datang syariat Islam, maka syariat-syariat yang tadi yang menyelisih Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mansukh ataupun dihapus. Kemudian yang ketiga nih, hadirin, belum ada larangannya di syariat kita atau belum ada penguatnya baik di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hal ini bisa kita terima atau bisa kita tolak. Jadi nggak bisa kita terima 100% ataupun nggak bisa juga kita tolak 100%. Intinya ketika ada syariat sebelum kita, ketika ada ajaran sebelum syariat kita, kemudian syariat kita membenarkan ajaran tersebut dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah, maka syariat ini menjadi sahih ataupun benar dan makbul, diterima di syariat kita. Kalau seandainya di dalam syariat kita menyatakan bahwasannya syariat itu batal ataupun gak sah, maka syariat tersebut akan menjadi batal dan gak sah, hadirin. Dan adapun ketika ada satu ajaran yang belum ada penguatnya di dalam Al-Quran ataupun hadits Rasulullah, atau bahkan mungkin gak ada pelarangan, maka kita cukupkan di pemberhentian. Jadi kita gak terima 100% dan gak tolak 100%. Nah, di antara hal-hal yang turun-temurun dari zaman nabi-nabi sebelum kita, yaitu malu, hadirin. Jadi orang-orang sebelum kita itu sudah memiliki sifat pemalu. Dan tidak ada satu nabi pun kecuali menganjurkan umatnya untuk memiliki sifat pemalu ini. Kenapa, hadirin? Karena sifat pemalu ini merupakan sifat yang
bisa menghalangi kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang malu maka dia akan sembunyi-sembunyi. Intinya orangnya akan tertutup, dan barang siapa yang tertutup dia akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang bertakwa dia akan dilindungi. Dan ada juga kisah orang-orang sebelum kita, bagaimana mereka meninggalkan dosa karena sebab malu selama 40 tahun hadirin. Dan pemalu itu merupakan bagian dari iman. Pemalu juga merupakan bagian dari iman hadirin. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wal haya syu'batum minal iman, dan pemalu merupakan bagian dari keimanan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala membenci seorang hamba nih, Allah akan cabut dari hamba tersebut sifat pemalunya. Kemudian ketika sifat pemalunya sudah dicabut, maka pasti sifat amanahnya pun akan dicabut. Intinya terus sampai dari dicabutnya malu itu ada konsekuensi besar. Dicabutnya rahmat dari orang tersebut. Kemudian intinya dorornya ataupun bahayanya besar lah hadirin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan kalau kita perhatikan, ketika malu menjadi penghalang kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, malu menjadi penghalang dari kita berbuat hal-hal yang buruk di masyarakat. Nah, inilah malu yang mendatangkan kebaikan. Mau narkoba, malu. Karena apa? Karena kalau ketahuan bisa ditangkap polisi, bisa di ini itu. Nah, ini malu yang mendatangkan kebaikan. Mau membuka aurat nih bagi wanita-wanita, malu. Kenapa? Karena lekukan badannya terlihat ataupun hal-hal yang lainnya bisa menyebabkan hal-hal yang buruk lainnya. Nah, inilah malu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Malu yang menyebabkan kita untuk berakhlak ataupun beretika dengan etika yang buruk atau melakukan kejelekan-kejelekan. Ini malu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mendapatkan ada satu hal, kita melihat ada satu hal ataupun ada satu keluarga yang mengingkari ataupun yang melakukan kemungkaran. Contoh mungkin wal'iyadzu billah, mungkin tetangga sebelah memasukkan laki-laki yang bukan mahramnya. Maka kemudian timbul nih di jiwa kita, nasehatinlah orang itu jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam agama Islam. Kemudian kita berdalil bahwasanya malu negor tetangga sebelah ataupun malu ketika kita mengingkari kemungkaran. Ini malu yang salah hadirin. Ini malu yang tidak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingkari kemungkaran tentunya dengan cara yang baik ya hadirin, dengan cara yang hikmah, dan jangan dan hilangkan sifat pemalu ketika kita mau mengingkari kemungkaran. Ada orang-orang yang mungkin dari kecilnya itu malu, mau bicara aja itu kadang-kadang malu. Iya, dia nggak bicara kecuali dalam keadaan darurat. Inilah yang disebutkan bahwasannya malu ini merupakan malu yang ghaziri ataupun tabi'i, yang sudah ada sejak zamannya, yang sudah ada sebelum kita latih. Kemudian ada juga malu yang disebabkan karena kita latihan nih hadirin. Kita latihan agar kita mendapatkan sifat malu. Kemudian kita pun latihan agar kita betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa dekat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan mempelajari ataupun belajar untuk malu itu dengan beberapa hal. Di antaranya kita menyadari bahwasanya semua gerak-gerik kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan berkawan dengan orang-orang yang soleh, itu insya Allah kita akan lambat laun memiliki sifat pemalu. Ketika kita mau melakukan kemungkaran, malu. Karena apa? Karena kita sudah latihan
untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk melihat bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, malu ini pun ketika kita betul-betul malu, Allah Subhanahu wa taala melihat kita dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ketika kita nggak berlomba-lomba di dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita malu nih, hadirin. Seharusnya kita malu ketika ada perintah untuk A, untuk B, tapi kita nggak bersegera. Kemudian ketika ada maksiat Allah Subhanahu wa taala kita lakukan, seharusnya kita malu, hadirin. Nah, malu ini pun bisa jadi malu kita dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan hal-hal yang dianggap nggak berwibawa di masyarakat kita, maka kita harus menjaga malu kita dari Allah Subhanahu wa taala dan malu kita kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika seandainya kita belum malu, nggak punya malu, ataupun mungkin malunya berkurang, atau mungkin masa bodoh deh, fasna' ma syi'ta, udah lakukan sesuai keinginanmu. Di dalam tafsir kalimat ini ada di antara para ulama yang mengatakan, pokoknya kalau seandainya takbir ataupun pengungkapan kalimat lakukanlah apa yang kalian inginkan, itu ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jika sekiranya engkau nggak malu untuk ini, untuk itu, maka lakukanlah sesuai apa yang kalian ingin lakukan. Tapi ingat, ada balasannya, hadirin. Maka dari itu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus bisa membedakan mana malu yang dipuji oleh Allah dan mana malu yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tadi, ketika kita mau menasehati orang yang sedang bermaksiat kepada Allah, kita malu. Nah, ini malu yang tidak terpuji nih, hadirin. Namun ketika kita melihat bahwasannya ada orang-orang yang membuat kemungkaran, kemudian kita nasihati kemungkaran tersebut, nasihati orang tersebut, maka hal ini bisa membuat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkarilah kemungkaran tersebut dengan cara yang hikmah, dengan cara yang benar, dan janganlah perhatikan omongan orang-orang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi malu yang mendatangkan kebaikan, malu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ini malu yang enggak menjerumuskan orang tersebut untuk meninggalkan satu kewajiban atau untuk melakukan satu tindakan yang dilarang di dalam agama Islam ini. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Kemudian di hadis yang ke-20 ini, hadirin, ada rad ataupun bantahan terhadap satu kelompok yang mana mereka menolak bahwasannya hamba itu memiliki masyiah ataupun masyiah. Kata di antara para ulama, di dalam hadis ini ada ar-rad ataupun ada bantahan terhadap satu kelompok di dalam agama Islam ini. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengisbatkan bahwasanya kita pun memiliki masyiah, kita pun memiliki kehendak, hadirin. Ya, kehendak itu kita punya, tapi kehendak kita masih di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya kita nggak malu untuk berbuat, maka lakukanlah hal-hal tersebut. Tapi ingat, di terakhirnya kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa disampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi diri pribadi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.